Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raden Muhammad Walda Alfasya. Saya dari Fakultas Hukum, kekhususan Hukum Perdata Bisnis. Di sini saya akan menjelaskan tentang penelitian skripsi saya yang berjudul Tanggung Jawab PTX terhadap Investasi Reksadana Terbuka ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Saya di sini akan menjelaskan tentang latar belakang, pengertian dari investasi, reksadana, dan perusahaan efek. Apa sih itu investasi? Investasi adalah suatu bentuk penanaman modal untuk mencari keuntungan yang sangat besar di masa yang akan datang. Investasi ini dibagi menjadi dua macam, yaitu real asset dan financial asset. Real asset ini contohnya seperti tanah, emas, mesin, ataupun barang-barang benda yang bergerak. Financial asset ini contohnya seperti saham, obligasi, reksadana, dan yang lainnya. Reksadana adalah wadah untuk menghimpun dan mengelola dana masyarakat dan diinvestasikan kepada portofolio efek yang akan dikelola oleh manajer investasi. Reksadana ini dibagi menjadi dua, yaitu reksadana terbuka dan tertutup. Dalam pengelolaan investasi reksadana ini, maka harus ada lembaga yang menaungi atau mengelola investasi ini, yaitu perusahaan efek. Perusahaan efek itu adalah perusahaan yang mengelola dana masyarakat dan harus memiliki izin dari otoritas jasa keuangan. Perusahaan efek ini dibagi menjadi tiga, yaitu penjamin emisi efek, perantara pedagang efek, dan manajer investasi. Dalam kasusnya bahwa PTX ini bergerak dalam bidang pasar modal khususnya investasi reksadana terbuka yang dimana sudah memiliki izin sebagai manajer investasi pada tanggal 30 Agustus 1999 dan surat izin anggota bursa pada tahun 2004. Dalam pengelolaannya, PTX ini telah mengambil risiko yang sangat besar, yaitu menjanjikan imbal hasil pasti kepada para nasabah, yang dimana janji ini bertentangan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39 Tahun 2014 tentang agen penjual efek reksadana, khususnya pada pasal 37 huruf D. Dalam pertanggungjawaban perusahaan atau PTX ini harus memberikan ganti kerugian kepada nasabah. Namun, PTX ini sudah menjanjikan kepada para nasabah akan mengganti kerugian dengan beberapa tahap. Tahap yang pertama akan dibayarkan dengan uang tunai sebesar 20% dan tahap kedua akan dibayarkan dengan saham yaitu 30%. Namun pada faktanya bahwa PTX ini tidak sesuai dengan apa yang diperjanjikan. Ada salah satu nasabah yang mendapatkan uang tunai, penggantian uang tunai secara uang tunai dengan 17% sampai 18%. Itu tidak sesuai dengan apa yang diperjanjikan dalam tahap pertama itu, dengan pembayaran uang tunai. Dan yang kedua, dalam tahap kedua ini, para nasabah menolak untuk dibayarkan dengan saham. Karena kenapa? Karena pada saat ini masih kondisi seperti COVID-19 ini sangat tidak bisa untuk menaikkan keuntungan bagi para nasabah. Jadi, para nasabah meminta untuk digantikan dengan uang tunai saja. Identifikasi masalah. Yang pertama, bagaimana pengelolaan investasi reksadana terbuka oleh PTX berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal. Yang kedua, bagaimana tanggung jawab PTX sebagai manajer investasi reksadana terbuka berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal. Dasar hukum pengelolaan investasi reksadana tercantum dalam pasal 21 ayat 1 dan 3 Undang-Undang Pasar Modal yang mengatakan bahwa pada ayat 1, pengelolaan reksadana baik yang berbentuk perseroan maupun kontrak investasi kolektif dilakukan oleh manajer investasi berdasarkan kontrak. Ayat ketiga, kontrak pengelolaan reksadana terbuka berbentuk kontrak investasi kolektif dibuat antara manajer investasi dan bank kustodian. Tetapi pada faktanya bahwa perusahaan X ini malah menjanjikan hasil imbal pasti, bukan mengadakan kontrak bersama para nasabahnya, tetapi menjanjikan imbal hasil pasti atau keuntungan yang sudah jelas melanggar aturan POJK nomor 39 tahun 2014. Selanjutnya, dasar hukum pertanggungjawaban ada dalam pasal 27 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Pasar Modal. Ayat 1, manajer investasi wajib dengan itikat baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas sebaik mungkin semata-mata untuk kepentingan reksadana. Ayat 2, dalam hal manajer investasi tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, manajer investasi tersebut wajib bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul karena tindakannya. Tetapi pada kenyataannya atau pada faktanya
PTX ini tidak memberikan tanggung jawab sepenuhnya kepada para nasabah karena memang tidak ada itikat baik kepada nasabah dari PTX ini. Dan untuk saat ini ganti kerugian ini masih belum bisa ditanggung jawabkan oleh perusahaan X ini. Adapun kesimpulannya yaitu sampai saat ini PTX masih belum bisa memberikan ganti kerugian kepada para nasabah dan PTX pun tidak menjalankan aturan sesuai dengan undang-undang yang berlaku maupun peraturan yang berlaku. Dan adapun saran, pemerintah maupun lembaga yang berwenang mengenai kasus pasar modal ini harus lebih berhati-hati dan intens dalam pengawasannya, harus lebih mengedepankan masalah kepentingan para nasabah, dan untuk perusahaan efek harus lebih memperhatikan aturan yang berlakunya. Terima kasih pemaparan dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.